Ahmad dan awal perjalanan hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa memberi kita rezeki yang banyak, dapat melunasi hutang, memberi kesehatan kepada kita semua. Jangan lupa subscribe dan support channel ini, dan absen berasal dari mana kalian? Ahmad, seorang pemuda dari Lumajang, Jawa Timur, mengakhiri pendidikannya hanya sampai bangku SMP. Sejak lulusan itu, ia tahu bahwa hidupnya akan dijalani dengan kerja keras. Di desa kelahirannya, peluang sangat terbatas, dan Ahmad muda menyadari bahwa ia harus mencari peruntungan di tempat lain untuk bisa membantu keluarganya. Tak ingin berdiam diri, ia mengikuti pamannya merantau ke Surabaya, kota metropolitan yang menjanjikan banyak peluang dan hiruk-pikuk kehidupan yang jauh berbeda dari desanya. Di sana, ia memulai karirnya sebagai tukang cuci mobil. Pagi buta, Ahmad sudah harus bangun, bersiap dengan peralatan cuci, dan menghadapi deretan mobil yang menanti sentuhan bersih tangannya. Selama 3 tahun, tangannya tak henti menggosok, membilas, dan mengeringkan kendaraan, dari mobil pribadi yang kinclong hingga kendaraan niaga yang berdebu. Terik matahari tak pernah menyurutkan semangatnya, hujan deras pun tak membuatnya gentar. Setiap tetes keringat yang jatuh adalah demi mengumpulkan remah-remah rupiah demi rupiah, yang sebagian besar ia kirimkan pulang untuk orang tuanya di Lumajang. Pekerjaan itu memang sederhana dan sering dipandang sebelah mata, tetapi Ahmad menjalaninya dengan tekun, penuh tanggung jawab, dan hati yang lapang. Ia belajar banyak tentang kesabaran, ketelitian, dan bagaimana berinteraksi dengan pelanggan dari berbagai kalangan. Setelah 3 tahun bergelut dengan sabun dan air, Ahmad merasa perlu tantangan baru. Ia ingin mengembangkan dirinya, mencoba bidang yang lebih menuntut interaksi sosial dan kemampuan negosiasi. Akhirnya, ia beralih profesi. Ia mencoba peruntungan baru sebagai sales produk snack dan kopi. Ini adalah perubahan besar. Dari yang sebelumnya banyak bekerja dengan tangan, kini ia harus mengandalkan lidah dan otaknya. Ia menantang dirinya untuk berinteraksi dengan banyak orang, mulai dari pemilik warung kecil hingga pengelola supermarket, dan meyakinkan mereka tentang produk yang ia jual. 4 tahun lamanya Ahmad menjelajahi sudut-sudut kota Surabaya, dari gang sempit hingga jalan protokol, menawarkan dagangannya dengan senyum ramah dan semangat pantang menyerah. Ia menghadapi penolakan, persaingan ketat, dan target penjualan yang ketat, namun semua itu membentuknya menjadi pribadi yang lebih tangguh dan percaya diri. Pertemuan tak terduga dengan Rini. Tahun 2014, sebuah pertemuan tak terduga terjadi di dalam bus kota Surabaya yang sesak. Sore itu, bus dipenuhi oleh penumpang yang lelah sepulang kerja atau kuliah, menciptakan suasana bising dengan obrolan samar dan suara klakson dari luar. Ahmad, yang sedang dalam perjalanan pulang setelah seharian menjajakan produk, duduk di dekat jendela, memperhatikan keramaian jalan. Tiba-tiba, perhatiannya teralih pada seorang gadis di depannya. Gadis itu, dengan jilbab rapi dan tas selempang yang kini terbuka, tampak panik. Wajahnya memucat, tangannya berulang kali merogoh tasnya yang kosong, mencari sesuatu yang jelas tidak ada. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Gadis itu, yang belakangan diketahui bernama Rini, baru saja menjadi korban kecopetan. Dompetnya raib entah kemana, dan kini ia kebingungan bagaimana membayar ongkos bus yang akan segera tiba di halte tujuannya. Tatapan mata putus asa Rini menyapu sekeliling, mencari solusi, namun tidak ada yang tampak menyadarinya. Ia mencoba menahan air mata yang mendesak keluar, merasa malu dan tak berdaya di tengah keramaian itu. Kondektur bus mulai mendekat, meminta ongkos, dan Rini hanya bisa menggelengkan kepala, mencoba menjelaskan kondisinya dengan suara bergetar. Tanpa berpikir panjang, Ahmad maju mendekat. Naluri untuk membantu begitu kuat. Dengan senyum tipis, ia menyodorkan uang ongkos untuk Rini kepada kondektur. Rini menatapnya terkejut, matanya berkaca-kaca karena rasa lega bercampur malu. Sudah, tidak apa-apa, kata Ahmad mencoba menenangkannya. Setelah Rini turun,
Ahmad dengan ramah mengajaknya mampir ke warung bakso pinggir jalan yang sederhana namun terkenal lezat di Surabaya. Awalnya Rini ragu, merasa tidak enak hati, tetapi perutnya yang keroncongan dan kebaikan Ahmad yang tulus akhirnya meluluhkan keraguannya. Mereka duduk di bangku kayu yang sederhana, di bawah tenda lusuh yang diterangi lampu remang-remang. Aroma kuah bakso yang gurih menyeruak, sedikit mengobati kegelisahan Rini. Rini, yang berasal dari Rembang, Jawa Tengah, adalah seorang mahasiswi di salah satu universitas swasta ternama di Surabaya, mengambil jurusan perhotelan. Sepanjang perjalanan pulang dari kuliah, ia selalu membayangkan kelulusannya dan cita-citanya yang mulia, bekerja di hotel bintang 5. Ia bermimpi bisa menciptakan pengalaman tak terlupakan bagi para tamu, melihat senyum puas di wajah mereka, dan menunjukkan bahwa seorang gadis dari Rembang juga bisa bersinar di industri perhotelan yang gemerlap. Ia adalah pribadi yang gigih, jauh dari kesan manja, dan setiap rupiah yang ia miliki adalah hasil jerih payahnya sendiri atau kiriman dari keluarga yang tak seberapa. Dalam keheningan malam yang diisi suara hiruk-pikuk kota dan gemericik sendok pada mangkuk bakso, semangkuk bakso hangat menjadi saksi bisu awal perkenalan dua insan yang berbeda latar belakang ini. Dari obrolan ringan tentang kejadian kecopetan itu, percakapan mulai mengalir, mengungkapkan sedikit demi sedikit tentang mimpi dan kehidupan mereka. Benih cinta yang tumbuh lewat jarak. Sejak pertemuan tak terduga di bus kota itu, benih-benih perasaan mulai tumbuh di antara Ahmad dan Rini, perlahan namun pasti. Mereka tak lagi canggung. Kejadian kecopetan yang mempertemukan mereka justru menjadi jembatan awal sebuah komunikasi yang intens. Nomor telepon bertukar, dan percakapan via WhatsApp yang tadinya hanya sesekali kini menjadi rutinitas harian yang dinanti-nanti. Setiap pagi, pesan, "Sudah sarapan?" dari Ahmad seringkali menjadi penyemangat Rini memulai harinya. Begitu pula Rini, tak jarang ia mengirimkan foto kegiatan kuliahnya atau sekadar menanyakan kabar Ahmad saat sibuk menjajakan produk. Ahmad, yang lebih muda 2 tahun dari Rini, merasa nyaman dengan kepribadian Rini yang cerdas, ambisius, dan memiliki pandangan jauh ke depan. Rini tidak pernah meremehkan latar belakang pendidikannya yang hanya SMP atau pekerjaannya sebagai sales. Sebaliknya, Rini kagum dengan semangat kerja keras dan ketulusan hati Ahmad. Mereka sering bertukar cerita tentang mimpi dan keseharian. Rini dengan antusias bercerita tentang perkuliahannya, tentang bagaimana ia berjuang keras demi meraih cita-citanya di dunia perhotelan. Ia berbicara tentang teori-teori manajemen hotel, pelayanan prima, hingga praktik memasak yang seringkali membuatnya lelah namun bahagia. Ahmad mendengarkan dengan seksama, sesekali menyelipkan pertanyaan yang menunjukkan ketertarikannya. Ia juga tak sungkan berbagi kisah tentang pekerjaannya sebagai sales, tentang suka dan duka bertemu berbagai macam orang, menghadapi berbagai karakter pembeli, dan bagaimana ia belajar teknik-teknik persuasi yang kadang lucu. Obrolan mereka tidak hanya seputar pekerjaan dan kuliah. Mereka juga berbagi tentang keluarga, masa kecil, hingga hal-hal sepele yang memancing tawa. Rini terkadang mengeluh tentang tugas kuliah yang menumpuk, dan Ahmad dengan sabar memberikan semangat. Sebaliknya, Ahmad pernah bercerita tentang hari-hari sepinya di perantauan, dan Rini menghiburnya dengan kata-kata manis. Hubungan mereka berkembang melampaui sekadar pertemanan. Ada rasa saling peduli, saling mendukung, dan kerinduan yang samar ketika salah satu dari mereka terlambat membalas pesan. Meskipun hubungan mereka banyak dijalani lewat pesan dan panggilan telepon, dengan Surabaya dan Rembang, tempat Rini sesekali pulang, atau Surabaya dan kampus Rini yang menjadi jarak fisik, hal itu tak menjadi penghalang bagi rasa suka yang kian bersemi menjadi benih-benih cinta yang tulus. Mereka mulai membayangkan masa depan bersama, meskipun masih malu-malu untuk mengungkapkannya secara terang-terangan. Setiap malam sebelum tidur, senyum Rini atau gurauan Ahmad seringkali menjadi pikiran terakhir mereka. Rini meraih mimpi di Bali. Waktu berlalu begitu cepat, seolah ikut berlari mengejar impian Rini. Akhirnya, momen yang paling ditunggu-tunggu Rini tiba. Ia berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan nilai yang memuaskan. Hari wisuda adalah puncak kebahagiaan, bukan hanya baginya tetapi juga bagi keluarganya di Rembang dan, tentu saja, Ahmad yang diam-diam ikut bangga.
Dengan toga dan senyum merekah, Rini merasa selangkah lebih dekat dengan cita-citanya. Setelah kelulusan, Rini tak membuang waktu. Dengan tekad baja dan ilmu perhotelan yang telah ia dapatkan, Rini segera aktif mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya. Ia menyebar lamaran ke berbagai hotel mewah di kota-kota besar, mengikuti wawancara demi wawancara, menghadapi persaingan yang ketat. Hingga pada suatu pagi, sebuah email masuk membawa kabar gembira yang luar biasa. Rini berhasil mendapatkan posisi impiannya di salah satu hotel bintang 4 di pinggiran kuta, Bali. Ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah gerbang menuju dunia yang selalu ia impikan, dunia perhotelan yang gemerlap di Pulau Dewata. Kebahagiaannya meluap, seolah semua kerja keras dan pengorbanannya selama ini terbayar lunas. Sebuah langkah besar dalam hidupnya, mewujudkan sebagian dari cita-citanya untuk berkarya di industri perhotelan. Ia membayangkan pantai-pantai indah, hiruk-pikuk turis mancanegara, dan kesibukan yang menyenangkan di hotel. Dengan semangat membara, Rini mempersiapkan kepindahannya. Ia berkemas, mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman kampusnya, dan meminta doa restu dari keluarganya di Rembang. Kabar gembira itu segera ia sampaikan kepada Ahmad. "Aku diterima kerja di Bali, Ma." Di hotel dekat Kuta, suaranya penuh kegembiraan saat menelepon Ahmad. Ahmad tentu saja ikut senang dan bangga mendengar pencapaian Rini. Ia tahu betapa keras Rini belajar dan berjuang untuk meraih impian ini. Namun, di benak Ahmad terselip sedikit kekhawatiran yang samar. Kebahagiaan Rini berarti sebuah jarak baru yang kini membentang jauh antara Surabaya dan Bali. Ini bukan lagi jarak Rembang-Surabaya yang masih bisa ditempuh dalam beberapa jam. Bali adalah pulau yang berbeda, dengan kehidupan yang mungkin jauh lebih ramai dan pergaulan yang lebih luas. Sebuah rasa cemas yang tak terungkapkan mulai tumbuh, sebuah firasat kecil tentang perubahan yang mungkin akan terjadi pada hubungan mereka. Meski begitu, Ahmad berusaha menepisnya, fokus pada kebahagiaan Rini. Ahmad menyusul cinta ke Pulau Dewata. 4 bulan setelah Rini pindah ke Bali, hati Ahmad mulai dilanda gelisah yang semakin menjadi-jadi. Awalnya hanya firasat samar, kini berubah menjadi kecemasan yang nyata. Intensitas komunikasi mereka merenggang drastis, jauh berbeda dari kebiasaan mereka yang selalu rutin berkabar. Rini semakin sulit dihubungi, panggilan teleponnya seringkali tidak dijawab, dan pesan-pesan WhatsApp-nya sering tak berbalas, atau kalaupun dibalas, isinya singkat dan dingin, seolah ada dinding tak kasat mata yang mulai dibangun. Ia mulai terasa menjauh, seolah ditarik oleh pusaran kehidupan baru di Bali yang glamor dan sibuk. Perasaan cemas bercampur rindu tak tertahankan lagi. Ahmad mencoba memahami, mungkin Rini sangat sibuk dengan pekerjaannya barunya, menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Namun, penjelasan itu terasa hambar di hatinya. Ada sesuatu yang tidak beres. Keraguan mulai merayapi benaknya. Apakah Rini sudah melupakannya? Ataukah ada orang lain di sana? Pikiran-pikiran negatif ini terus menghantuinya setiap malam, mengganggu tidurnya dan membuat pekerjaannya sebagai sales di Surabaya terasa hambar. Rasa kehilangan dan ketakutan akan ditinggalkan membayanginya. Ahmad, yang telah memutuskan untuk serius dengan Rini dan melihatnya sebagai calon istri, tidak bisa lagi berdiam diri dalam ketidakpastian ini. Tekadnya bulat. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia harus memperjuangkan cintanya. Dengan harapan akan bisa melamar gadis pujaannya itu dan mengembalikan kehangatan hubungan mereka, Ahmad mengambil keputusan besar yang mengubah total arah hidupnya. Ia akan menyusul Rini ke Bali. Keputusan itu tidak mudah. Ia harus melepaskan pekerjaannya sebagai sales yang sudah memberinya penghasilan stabil selama 4 tahun. Ini berarti ia harus memulai lagi dari nol di tempat yang asing. Keluarga dan teman-temannya di Surabaya sempat menanyakan keputusannya, khawatir ia terlalu gegabah. Namun, cinta telah membutakan logikanya. Ahmad hanya melihat satu tujuan, Rini. Ia mengumpulkan sisa tabungannya, menyiapkan pakaian seadanya, dan pamit kepada pamannya. Ia membayangkan pertemuan kembali yang romantis,
di mana ia akan melutut di hadapan Rini, mengucapkan janji suci, dan mungkin mendapatkan persetujuan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Dalam benaknya, semua keraguan akan sirna begitu ia melihat Rini lagi, dan mereka akan melanjutkan kisah cinta mereka yang sempat tertunda oleh jarak. Namun, ia tidak tahu bahwa takdir telah menyiapkan skenario lain yang jauh lebih pahit. Hinaan yang mengoyak hati. Sesampainya di Bali, Ahmad segera mencari Rini. Hatinya berdebar, campuran antara rindu, cemas, dan harapan yang membuncah. Pulau Dewata yang selama ini hanya ia dengar keindahannya, kini menjadi saksi bisu perjalanan cintanya. Ia membayangkan senyum Rini yang akan menyambutnya, mungkin pelukan hangat yang telah lama ia rindukan. Setelah bertanya ke sana kemari, ia akhirnya menemukan hotel tempat Rini bekerja. Kebetulan, pada saat itu, keluarga Rini juga sedang berada di Bali untuk menjenguk putri mereka. Ahmad melihat ini sebagai kesempatan emas, sebuah takdir yang seolah mempermudah jalannya. Ia berpikir, ini adalah saat yang tepat untuk memperkenalkan diri secara langsung kepada keluarga Rini, menunjukkan keseriusannya, dan melamar Rini dengan cara yang hormat. Dengan napas tertahan dan langkah mantap, ia memberanikan diri menemui Rini dan keluarganya di lobi hotel yang megah. Rini terkejut melihat kedatangan Ahmad, ekspresinya sulit ditebak, ada sedikit keraguan di sana. Namun, Ahmad terlalu sibuk dengan getaran di dadanya untuk menyadarinya. Ia maju dengan senyum ramah, mencoba mencairkan suasana. "Assalamualaikum, Bu, Pak," sapa Ahmad sopan, tangannya terulur hendak bersalaman. Namun, sambutan yang ia terima jauh dari yang ia bayangkan. Tidak ada senyum, apalagi jabat tangan hangat. Ibu Rini, seorang wanita dengan dandanan rapi dan tatapan mata yang tajam, menatap Ahmad dari ujung kaki hingga ujung rambut dengan pandangan merendahkan. Tatapan itu seolah menelanjangi Ahmad, mengevaluasi setiap detail penampilannya yang sederhana. Kemudian, dengan nada suara yang dingin dan kata-kata tajam, ia menghina Ahmad habis-habisan. "Kamu ini siapa? Mau apa kemari? Lulusan SMP saja berani-beraninya datang ke sini, bertemu putri saya yang sarjana perhotelan. Tidak sederajat, tidak selevel. Rini itu calon orang sukses, akan bekerja di hotel bintang 5. Kamu pikir kamu pantas bersanding dengannya?" Suara Ibu Rini, meskipun tidak terlalu keras, terasa menusuk dan penuh penghinaan, bergema di telinga Ahmad seolah-olah seluruh lobi hotel bisa mendengarnya. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk ulu hati Ahmad, mengoyak harga dirinya hingga ke akar. Semua harapan dan keberanian yang ia kumpulkan sepanjang perjalanan sirna dalam sekejap. Rasanya, ia ingin sekali membalas, menjelaskan, atau bahkan berteriak, namun ia memilih untuk diam. Dengan rasa sakit hati yang luar biasa dan menahan air mata yang hampir tumpah, Ahmad hanya bisa mengepalkan tangannya di samping tubuh, menerima semua hinaan tersebut tanpa membantah. Dadanya terasa sesak, seolah ada beban berat yang menindih. Ia berdiri terpaku di tempatnya, merasa begitu kecil, tak berarti, dan tak berdaya di hadapan calon mertua yang tak sudi menerimanya, yang bahkan tak memberinya kesempatan untuk menjelaskan diri. Rini sendiri hanya berdiri diam di samping ibunya, menunduk, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, seolah membiarkan ibunya melakukan semua itu. Rasa dikhianati dan kecewa yang mendalam meresap ke dalam jiwa Ahmad. Ia merasa telah menempuh perjalanan jauh hanya untuk dipermalukan. Tersungkur dan bangkit di Pulau Bali. Luka hati akibat hinaan Ibu Rini terasa begitu dalam, menganga lebar di relung jiwanya. Perjalanan jauh, harapan yang membumbung tinggi, dan pengorbanan melepaskan pekerjaan stabil, semuanya terasa sia-sia dalam sekejap mata. Ahmad melangkah pergi dari lobi hotel yang megah itu dengan lunglai, kakinya terasa berat, seolah baru saja menempuh ribuan kilometer tanpa henti. Setiap langkah adalah pengingat betapa ia merasa kalah telak oleh nasib, oleh realitas status sosial yang kejam. Impian yang ia bangun bersama Rini, impian tentang keluarga sederhana dan kebahagiaan bersama, kini hancur berkeping-keping di tanah Bali yang ironisnya dipenuhi dengan keindahan.
Air mata yang ia tahan di depan Ibu Rini kini meluap, membasahi pipinya tanpa bisa dibendung. Namun, di tengah badai emosi itu, secercah logika muncul. Ia tak bisa terus meratapi nasib di tengah jalan. Ia sudah terlanjur sampai di Pulau Dewata, jauh dari kampung halaman dan pamannya di Surabaya. Ia juga telah mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai sales, satu-satunya sumber penghasilannya selama ini. Ahmad tahu, ia harus bertahan. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, ia mulai mencari tempat kos sebagai tempat berteduh sementara. Sebuah kamar sederhana nan sempit menjadi saksi bisu hari-hari awal keterpurukannya di Bali, di mana ia mencoba memulihkan diri dari patah hati dan kekecewaan. Meskipun hatinya masih berdarah, perutnya tetap harus diisi. Hidup harus terus berjalan. Dengan sisa-sisa semangat yang tersisa, ia mulai mencari pekerjaan. Berbekal pengalamannya saat menjadi sales di Surabaya yang membuatnya terbiasa mengendarai mobil dan menjelajahi berbagai tempat, Ahmad memutuskan untuk mencari peluang di sektor transportasi. Takdir, dengan segala misterinya, membawanya menemukan pekerjaan baru, menjadi seorang sopir travel. Ini adalah awal baru yang tidak pernah ia duga. Hari-hari pahit itu perlahan ia lalui. Setiap pagi, ia menyalakan mesin mobilnya, berkeliling Bali, dari satu destinasi wisata ke destinasi lainnya. Ia mengantar turis-turis asing yang ceria, pasangan bulan madu yang penuh kasih, atau rombongan keluarga yang berlibur. Ironisnya, ia berada di tempat yang penuh kebahagiaan, sementara hatinya sendiri masih dirundung luka. Namun, pekerjaan ini memberinya kesempatan untuk belajar. Ia semakin mengenal seluk-beluk pulau itu, dari jalanan ramai di Kuta hingga pelosok desa yang tenang. Ia belajar berkomunikasi dengan orang asing, meningkatkan kemampuannya berbahasa Inggris yang pas-pasan, dan mengasah instingnya dalam navigasi. Setiap penumpang adalah cerita baru, setiap perjalanan adalah pelajaran baru. Perlahan, seiring berjalannya waktu dan roda mobil yang terus berputar, luka di hatinya mulai mengering. Ia mulai melihat keindahan Bali bukan lagi sebagai latar belakang kegagalannya, melainkan sebagai tempat di mana ia memiliki kesempatan untuk bangkit. Ia mengemudi di jalanan Bali, sembari berharap ada keajaiban yang akan datang, sebuah titik terang yang akan mengubah segeluruh jalan hidupnya. Ia tidak tahu bahwa keajaiban itu akan datang dalam wujud yang sangat tidak terduga dari benua yang jauh. Takdir mempertemukan Ahmad dan Cassandra. Sebagai sopir travel, Ahmad bertemu dengan berbagai macam orang dari berbagai belahan dunia. Setiap hari adalah parade wajah-wajah baru, aksen yang berbeda, dan cerita singkat tentang petualangan mereka di Bali. Ia telah mengantar turis dari Australia, Jepang, Amerika, dan banyak negara lainnya. Interaksinya dengan mereka biasanya sebatas ramah tamah dan informasi seputar destinasi wisata. Hingga suatu hari, sebuah agen travel tempatnya bernaung menugaskannya untuk mengantar seorang klien khusus yang meminta sopir pribadi untuk tur jangka panjang. Klien itu adalah Cassandra. Ahmad pertama kali bertemu Cassandra di lobi salah satu villa mewah di Seminyak. Gadis itu baru berusia 23 tahun, dengan rambut pirang tergerai, mata biru jernih, dan senyum yang tulus. Parasnya menawan, sosoknya memikat, dan penampilannya sangat modis, mencerminkan gaya hidup seorang bule kaya. Namun, yang paling penting, ia sama sekali tidak sombong. Tidak ada kesan angkuh atau meremehkan dalam sikapnya. Ia berbicara dengan sopan, matanya ramah menatap Ahmad saat pertama kali memperkenalkan diri, bukan sekadar melihatnya sebagai seorang pelayan. Interaksi awal mereka terasa natural, tanpa jarak yang terasa seperti biasanya antara turis dan sopir lokal. Selama 2 bulan penuh, Ahmad menjadi sopir setianya, sekaligus pemandu wisatanya. Mereka menjelajahi keindahan Bali secara intensif. Mereka pergi ke Ubud yang tenang dengan sawah terasring yang hijau memukau, di mana Cassandra sering berhenti untuk mengabadikan momen dengan kameranya. Mereka mengunjungi pura Tanah Lot saat matahari terbenam, menyaksikan siluet pura yang magis di tengah deburan ombak. Ahmad mengantarnya ke desa-desa pengrajin perak dan kayu, ke pasar seni yang ramai,
hingga pantai-pantai tersembunyi yang jarang diketahui turis. Di setiap perjalanan, Cassandra selalu antusias mengajukan pertanyaan tentang budaya lokal, kehidupan masyarakat Bali, dan bahkan sedikit tentang kehidupan Ahmad. Interaksi mereka secara bertahap melampaui batas profesional. Selama di mobil, mereka sering berbincang santai, mulai dari hal-hal ringan seperti cuaca hingga topik yang lebih personal. Ahmad, dengan kemampuan berbahasa Inggrisnya yang semakin terasah, merasa nyaman berbicara dengan Cassandra. Ia menemukan bahwa Cassandra adalah pendengar yang baik dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ia menceritakan tentang keluarganya di Lumajang, pengalamannya sebagai tukang cuci mobil, hingga impiannya untuk memiliki usaha sendiri. Cassandra mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa sedikit pun menghakimi latar belakang Ahmad yang sederhana. Selama waktu itu, Cassandra masih gadis yang normal, dengan kedua tangan dan kaki yang sempurna, bergerak lincah dan penuh energi saat menjelajahi setiap sudut Bali. Ahmad melihat betapa cerianya Cassandra, betapa ia menikmati setiap momen, dan betapa ia menghargai hal-hal kecil. Tanpa disadari, sebuah rasa nyaman mulai terbangun di hati Ahmad. Bukan lagi sekadar hubungan sopir penumpang, melainkan sebuah ikatan yang lebih dalam. Firasat hatinya berbisik bahwa Cassandra berbeda. Setelah pengalaman pahit dengan Rini, Ahmad tidak berani berharap lebih, namun kehadiran Cassandra di sisinya selama 2 bulan itu membawa kehangatan dan ketenangan yang telah lama hilang. Ia mulai merasa dihargai dan dilihat sebagai individu, bukan hanya berdasarkan status atau latar belakang. Ini adalah perasaan yang sangat berharga bagi Ahmad. Perpisahan sementara dan kepulangan Cassandra. 2 bulan yang penuh cerita di Bali akhirnya berakhir. Waktu seolah berjalan lebih cepat saat diisi dengan momen-momen yang menyenangkan. Kini, tiba waktunya Cassandra kembali ke tanah kelahirannya, Munchen, Jerman. Hari perpisahan itu datang dengan suasana haru, meskipun perpisahan ini terjadi tanpa ada janji manis atau ikatan khusus yang terucap. Cassandra mengekspresikan rasa terima kasihnya yang tulus kepada Ahmad atas pelayanan dan persahabatannya selama di Bali. Ia bahkan memberikan tip yang jauh lebih besar dari yang diharapkan Ahmad, sebuah tanda penghargaan yang tulus dari hatinya. Selama di Bali, Cassandra memang belum merasakan adanya benih-benih cinta yang tumbuh untuk Ahmad. Baginya, Ahmad adalah sopir yang luar biasa, pemandu yang berpengetahuan, dan teman bicara yang menyenangkan. Ia melihat Ahmad sebagai pribadi yang baik, ramah, dan dapat diandalkan, tidak lebih dari itu. Fokus Cassandra saat itu sepenuhnya tertuju pada petualangannya di Bali dan rencana-rencana masa depannya di Jerman, termasuk hubungannya dengan pacarnya di sana. Ia menghargai kebaikan Ahmad, tetapi belum ada percikan asmara yang menyala di hatinya. Ahmad pun tak banyak berharap. Setelah pengalaman pahit dengan Rini, ia belajar untuk tidak terlalu menggantungkan diri pada sesuatu yang belum pasti. Ia tahu batasan posisinya sebagai sopir dan status sosialnya. Ia mengantar Cassandra ke Bandara Internasional Ngurah Rai dengan perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Ada kekosongan yang tiba-tiba terasa setelah 2 bulan penuh interaksi intens dengan Cassandra. Ia kembali pada rutinitasnya sebagai sopir travel di Bali, menghadapi turis-turis baru setiap hari, namun bayangan senyum Cassandra dan tawanya yang renyah masih terlintas di benaknya. Ia tidak berani menyimpan harapan lebih jauh, hanya menganggapnya sebagai salah satu dari banyak penumpang yang pernah ia layani. Namun, takdir memiliki jalannya sendiri yang seringkali tak terduga dan penuh kejutan. Ahmad dan Cassandra tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, dan bagaimana takdir akan kembali mempertemukan mereka dalam sebuah peristiwa yang mengubah segalanya. Mereka berdua melanjutkan hidup mereka di benua yang berbeda, dengan pengalaman baru dan tantangan yang menanti. Bagi Ahmad, Cassandra hanyalah kenangan manis dari seorang bule baik hati yang pernah ia antar keliling Bali. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perpisahan di bandara itu bukanlah akhir, melainkan permulaan dari sebuah kisah yang akan mengubah hidupnya secara drastis. Sebuah kisah yang akan melampaui batasan geografis, budaya, bahkan keterbatasan fisik, dan akan menguji definisi sejati dari cinta dan pengorbanan. Tragedi yang mengubah segalanya.
4 bulan setelah Cassandra kembali ke Jerman, kehidupannya yang ceria dan penuh warna berubah drastis dalam sekejap mata. Di sebuah jalan raya yang sibuk di pinggir kota Munchen, sebuah tragedi tak terduga menimpanya. Dalam sebuah kecelakaan mobil yang mengerikan, di mana mobil yang ia kemudikan bertabrakan hebat dengan sebuah truk, Cassandra mengalami cedera parah. Saat tim penyelamat tiba di lokasi, mereka menemukan Cassandra terjepit di antara reruntuhan mobil yang ringsek. Kedua tangannya terhimpit kuat di badan mobil, terluka parah dan hancur tak berbentuk. Keputusan sulit harus diambil. Untuk menyelamatkan nyawa Cassandra, tim medis tidak punya pilihan lain selain melakukan tindakan amputasi. Kedua tangannya harus diangkat, sebuah prosedur yang mengubah hidupnya selamanya. Ketika Cassandra tersadar dari operasi dan menyadari apa yang telah terjadi, dunia di sekelilingnya runtuh. Gadis yang ceria, cantik, dan penuh semangat itu kini harus menerima kenyataan pahit hidup tanpa kedua tangannya. Cermin menjadi musuh barunya. Setiap kali ia melihat pantulan dirinya, yang terlihat hanyalah sosok yang tidak lagi utuh. Ia menjadi murung, menarik diri dari pergaulan, dan mengurung diri di rumahnya. Senyumnya yang dulu selalu merekah kini berganti dengan tatapan kosong dan air mata yang tak kunjung kering. Dunia yang dulu ia jelajahi dengan riang kini terasa sempit dan gelap. Kegiatan sehari-hari yang dulu begitu mudah ia lakukan, kini menjadi tantangan berat yang terasa mustahil. Kekhawatiran akan masa depan menghantuinya. Bagaimana ia akan bekerja? Bagaimana ia akan menjalani hidup? Pukulan takdir tak berhenti sampai di situ. Pacarnya, yang selama ini selalu mendampinginya, tak sanggup menerima keadaan Cassandra. Ketidakmampuannya untuk menghadapi kenyataan atau mungkin rasa takut akan tanggung jawab, membuatnya mengambil keputusan yang sangat menyakitkan. Tanpa banyak bicara, pacarnya memutuskan hubungan mereka. Hati Cassandra hancur berkeping-keping. Ia merasa seolah semua kebahagiaannya telah direnggut. Fisiknya cacat, dan kini hatinya pun terluka parah. Ia merasa sendirian di dunia ini, kehilangan arah dan tujuan. Hari-harinya diisi dengan kesedihan yang mendalam, pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban, dan penyesalan yang tak berujung. Ia tidak tahu bahwa di belahan dunia lain, ada seseorang yang masih mengingatnya dan akan menjadi cahaya di tengah kegelapannya. Rindu yang menuntun telepon tak terduga. Berbulan-bulan berlalu sejak Cassandra kembali ke Jerman. Waktu berlalu tanpa ada komunikasi yang terjalin di antara mereka. Di Bali, Ahmad menjalani hari-harinya seperti biasa, melayani para turis, menjelajahi jalanan pulau yang ramai. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sebuah perasaan yang sulit ia definisikan, sebuah kerinduan yang aneh pada Cassandra. Itu bukan kerinduan yang sama dengan kerinduan pada Rini yang penuh amarah dan kekecewaan, melainkan kerinduan yang lembut, samar, dan membingungkan. Wajah Cassandra, senyumnya yang tulus, dan tawanya yang renyah seringkali melintas dalam benaknya secara tak terduga, terutama saat ia melewati tempat-tempat yang pernah ia kunjungi bersama gadis Jerman itu. Ia tak tahu mengapa perasaan itu begitu kuat. Mereka hanya memiliki hubungan profesional sebagai sopir dan penumpang. Lagi pula, Cassandra adalah seorang bule, berasal dari dunia yang jauh berbeda, dan ia juga tahu Cassandra memiliki pacar. Namun, hati Ahmad tidak bisa dibohongi. Ia merasa ada ikatan khusus yang terbentuk selama 2 bulan mereka bersama, sebuah ikatan yang lebih dari sekadar pekerjaan. Ada rasa nyaman dan tulus yang ia rasakan dari Cassandra, sesuatu yang jarang ia temukan dalam interaksi sosialnya. Rasa penasaran tentang kabar Cassandra kian hari kian membesar, mengalahkan keraguan dan kecanggungannya. Entah mengapa, pada suatu sore yang tenang, di tengah kesibukan mengantar turis, Ahmad tiba-tiba merasa dorongan kuat untuk menghubungi Cassandra. Ia meraih ponsel lamanya, mencari nama Cassandra Jerman di daftar kontaknya. Tangannya sedikit gemetar saat menekan tombol panggil. Ia tidak tahu apa yang akan ia katakan, apalagi kabar apa yang akan ia dengar. Ahmad sama sekali tidak mengetahui sedikit pun tentang kecelakaan mengerikan yang menimpa Cassandra 2 bulan sebelumnya.
Ia hanya ingin tahu bagaimana kabarnya, apakah ia baik-baik saja, apakah ia menikmati hidupnya di Munchen. Hanya itu. Di Munchen, ponsel Cassandra berdering. Gadis itu, yang sedang terpuruk dalam kesendirian dan kegelapan setelah kehilangan kedua tangannya dan ditinggalkan sang pacar, terkejut melihat nama Ahmad Bali di layarnya. Sebuah nama yang sudah lama tak muncul, sebuah kenangan dari masa lalu yang indah sebelum dunianya hancur. Dengan ragu, ia mengangkat panggilan itu. Suara Ahmad, yang hangat dan ceria seperti yang ia ingat, mengalir melalui telepon. "Halo, Cassandra. Apa kabar?" Di tengah keterpurukannya, mendengar suara Ahmad adalah sebuah kelegaan yang luar biasa, sebuah sentuhan kebaikan dari masa lalu yang kontras dengan kekejaman takdir yang baru saja menimpanya. Air mata yang selama ini ia tahan, kini mengalir tanpa bisa dibendung, bukan karena sedih, melainkan karena rasa haru dan tak menyangka ada yang masih mengingatnya. Ia senang sekali bisa kembali berkabar dengan pria Lumajang itu. Suara Ahmad, meskipun jauh di seberang benua, seolah ada seberkas cahaya yang datang di kegelapan hidupnya, sebuah janji bahwa ia tidak sepenuhnya sendirian. Sebuah percakapan ringan pun dimulai, mengikis sedikit demi sedikit dinding kesedihan yang mengelilingi Cassandra. Jembatan hati yang semakin terjalin. Percakapan telepon pertama itu menjadi pembuka bagi komunikasi yang lebih intens antara Ahmad dan Cassandra, sebuah benang tipis yang menghubungkan dua jiwa di benua yang berbeda. Sejak saat itu, mereka semakin sering bertelepon dan bertukar pesan, mengubah rutinitas harian mereka. Ahmad kini tak sabar menanti jam-jam tertentu, menunggu panggilan dari Munchen atau sekadar melihat notifikasi pesan dari Cassandra. Begitu pula Cassandra, suara dering ponselnya menjadi satu-satunya pelipur lara di tengah hari-harinya yang penuh perjuangan. Cassandra, yang tadinya murung dan menutup diri rapat-rapat dari dunia luar, perlahan mulai terbuka kepada Ahmad. Ia merasakan ketulusan yang luar biasa dari suara Ahmad, sebuah kehadiran yang tidak menghakimi atau mengasihani. Ia mulai menceritakan dengan detail tentang kecelakaan yang ia alami, bagaimana tangannya terjepit, rasa sakit yang tak terbayangkan, keputusan amputasi, dan bagaimana ia harus menerima kenyataan pahit kehilangan kedua tangannya. Suaranya seringkali bergetar, diselingi isak tangis yang tertahan, saat ia berbagi tentang penderitaan fisik dan emosionalnya. Ia juga menceritakan tentang bagaimana pacarnya, yang seharusnya menjadi sandarannya, justru meninggalkannya di saat terlemah. Setiap detail yang ia ungkapkan adalah bukti dari luka yang menganga di jiwanya. Ahmad mendengarkan dengan penuh empati, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa jijik atau kasihan. Ia tidak menginstruksi, hanya membiarkan Cassandra menuangkan semua yang ada di hatinya. Hatinya ikut perih mendengar setiap kata yang keluar dari mulut Cassandra, membayangkan rasa sakit dan keputusasaan yang dialami gadis itu. Justru, ia memberikan dukungan dan semangat yang tulus yang tidak pernah ia duga bisa ia berikan. "Kamu kuat, Cassandra,"